belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Wahyu 21 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, yang saya beri judul menjadi umat Tuhan. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Menjadi umat Tuhan. Kita akan baca Wahyu 21 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dulu kita baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang naik dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Saudara kasih Tuhan, menjadi umat Tuhan itu berarti diam bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Diam bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tidak mungkin diam bersama-sama dengan Tuhan tanpa Tuhan mendatangi kita. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan menyapa kita, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi Tuhan yang mendatangi kita. Itulah kekristenan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Saudara kasih Tuhan. Maka hari ini kita akan belajar, saudara kasih Tuhan, ya, dalam ayat yang keempat itu ada 3 keuntungan. Ya, pada tentu keuntungan yang saya maksud ini bukan keuntungan secara jasmani, saudara ya. Ya, jadi ada 3 keuntungan secara rohani menjadi umat Tuhan yang saya ambil dari ayat yang keempat Wahyu 21 ini. Ya, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkaburan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Izinkan saya untuk secara acak mengambil poin-poin yang terdapat di dalam ayat yang keempat. Yang pertama, saya ambil dari yang bawah terlebih dahulu. Yang pertama adalah keuntungan kita menjadi umat Tuhan secara rohani adalah kita menjadi ciptaan baru. Saya ambil dari kalimat sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ketika kita menjadi umat Tuhan, ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena menjadi ciptaan baru itu sangat penting, saudara, dalam kekristenan. Sangat penting. Bahkan lebih penting daripada hukum sunat yang notabene ya, menjadi tanda perjanjian antara Abraham dan Allah. Sunat itu adalah perjanjian antara Abraham dan Allah. Orang-orang Yahudi semuanya harus disunat, karena itu adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya. Nah, ternyata menjadi ciptaan baru itu lebih penting daripada hukum sunat. Maka dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, Rasul Paulus menekankan di sini pentingnya menjadi ciptaan baru. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Kalau sekarang baca dalam bahasa Indonesia masa kini itu berbicara tentang penting. Ada artinya itu adalah penting. Yang terpenting adalah ketika kita menjadi ciptaan baru. Mengapa menjadi ciptaan baru itu penting, bahkan lebih penting dari hukum sunat? Hukum sunat. Karena memang ternyata ketika Tuhan memberikan tanda perjanjian yaitu sunat itu kepada Abraham, itu secara bukan hanya secara harfiah, bukan hanya secara jasmani, ya, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan sunat di sini adalah, ya, kalau kita melihat dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang 11, Kolose pasal yang kedua ayat yang 11, sudah dikasih Tuhan. Kolose 2 ayat yang 11, dalam Dia, maksudnya dalam Kristus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Kalau sunat yang dilakukan oleh manusia kan hanya para pria, tetapi kalau saudara membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia kalau tidak salah, semua kita sebagai umat Tuhan itu harus disunat. Yang terdiri sunat yang dilakukan bukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa?
penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sunat itu kan secara harfiah akan membuang kulit katan, membuang kulit katan. Nah, dalam arti rohaninya, secara rohani, ya, oleh Rasul Paulus ini diterangkan, dijelaskan kepada kita dalam Kolose 2 ayat 11 bahwa arti yang sesungguhnya dari sunat yang dimaksud oleh Tuhan yang menjadi tanda perjanjian antara Abraham dan Tuhan itu adalah penanggalan dari apa? Tubuh yang berdosa, manusia yang lama. Ya. Dan ini hanya terjadi ketika kita berada di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Kristus. Ayat kita mengatakan dalam Dia kamu telah disunat. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus kita ini menjadi ciptaan baru. Maka dalam ayat yang lain 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah keuntungan kita menjadi umat Tuhan. Oleh karena ini sudah menjadi ciptaan baru, karena 1, 2, 3. Ya. Menjadi ciptaan baru itu artinya saudara, hidup lama kita, aku yang udah marah, lewat. Amin. Ketika saya mengatakan aku yang udah marah, saudara berkata lewat. Jadi sambil tangannya gini ya. Aku yang udah marah, lewat. Keras. Aku yang udah marah, lewat. Aku yang suka pisau, lewat. Apalagi aku yang suka kenajisan, lewat. Aku yang suka berdosa, lewat. Karena apa? Karena kita telah disunat yang terdiri, ya, sunat oleh Kristus dan dilakukan oleh Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang berdosa, ingat firman Tuhan hari ini, lewat. Jadi hidup lama kita itu telah lewat, telah berlalu. Kita harus hidup dalam kehidupan yang baru. Inilah keuntungan menjadi umat Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Ya, jadi orang yang masih suka marah, para pria yang masih suka main tangan dengan istrinya, dengan anaknya mungkin, ya, itu harus lewat. Ya. Istri-istri yang mungkin masih suka gosip, ya, biasanya mau gosip kan begitu ya. Jadi istri-istri yang masih suka mudah marah dan lain sebagainya, lewat. Yang pertama, keuntungan yang pertama adalah menjadi ciptaan yang baru. Kita kembali dalam Wahyu 2 ayat yang keempat tadi, ya, yang kedua, keuntungan secara rohani menjadi umat Tuhan. Ya. Yang kedua, saya memberi poin yaitu memiliki sukacita yang besar. Yang saya ambil dari kalimat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Saya ambil dari kalimat itu, menjadi umat Tuhan itu memiliki atau memperoleh sukacita yang besar. Keuntungan yang kedua, sukacita yang besar itu dapat mengalahkan duka cita yang ditimbulkan oleh dunia ini. Sukacita yang besar itu dapat mengalahkan duka cita yang ditimbulkan, yang diakibatkan, yang dimunculkan oleh dunia ini. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, jika karena Kristus, jika karena Yesus orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. 23. Bersukacitalah pada waktu itu. Jadi pada waktu kapan? Dicaci maki. Ayat yang ke-22 tadi. Pada waktu kamu dicela, pada waktu kamu dibenci, pada waktu kamu, nah itu tadi, ya. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab apa? Sesungguhnya upahmu besar di surga. Inilah yang menjadi dasar sukacita kita.
melihat upah kita yang besar di surga. Amin. Upah kita yang besar di surga itu menimbulkan sukacita yang besar yang dapat mengalahkan duka cita yang ditimbulkan oleh dunia. Coba secara manusia kita masih sedih ya. Kalau kita ini tiba-tiba apa namanya, kalau ngomong, kalau kita misalkan menyapa seseorang itu tiba-tiba kita pasti akan apa? Melongsong. Kenapa ya orang ini ya? Padahal aku telah melakukan yang baik ini, tapi kok ternyata orang ini masih membenci kita, mencela kita. Dan dalam ayat yang kedua, ternyata sedikit punya sedikit, ternyata kita ini menjadi Kristen. Kita ini menjadi anak Tuhan, sehingga akhirnya orang aduh kita akhirnya terus dibenci karena apa? Kita telah pindah tadi ayat apa poin yang ketiga, kita telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita telah menjadi ciptaan baru yang terus diperbarui sehingga tidak lagi mengenakan manusia lama yang tadi apa? Mudah marah, rasani. Kalau dulu mungkin apa namanya bijak rasani itu kita ganing, sekarang bijak rasani itu kita malah apa namanya langsung menungso ya salah ya, itu punya kelemahan kekurangan ya, atau kita dan sebagainya. Sehingga akhirnya orang itu ini kok akhirnya itu membenci kita dan sebagainya, mencela kita, ya memaki-maki kita dan sebagainya, ya sudah. Dan ini sebenarnya sangat menimbulkan duka cita yang mendalam. Kita tidak punya teman, kita dikucilkan dan ayat 22 tadi dikucilkan oleh karena kita melakukan kebenaran dan lain sebagainya, maka yang terjadi ada duka cita mendalam di situ. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada upah yang besar di surga, maka duka cita kita itu tidak ada saku irni. Duka cita kita itu sangat kecil jika dibandingkan dengan sukacita yang luar biasa karena ada upah dari surga. Contohnya adalah Musa. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 26. Silakan saudara membaca bersama-sama. Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 26 dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab karenanya ia arahkan kepada upah. Bayangkan saudara, ketika kita mengarahkan pandangan kita pada upah yang besar di surga, Yesus yang berkata tadi dalam Lukas pasal yang 6 tadi, ya, maka yang terjadi kita bisa menganggap penghinaan karena Kristus itu sebagai apa? Kekayaan. Jadi kekayaanmu itu tersembunyi dalam penghinaan orang lain pada kita karena Kristus. Ada seorang hamba Tuhan yang apa namanya dihina sedemikian rupa, didoni, cuk, kamu juga tadi. Ya. Ternyata itu tadi ternyata membawa berkat yang luar biasa. Dia diberkati, kalau di tahun diberkati 3 juta. Wah, luar biasa. Terus dia ngomong, ngerti orang itu di 5 belum oleh kok 5 juta. Ya, tapi memang ada. Kisahnya memang ada ini. Walaupun mungkin saya menyampaikannya mungkin secara bio ya, tapi kisahnya itu ada. Orang yang dimaki, orang yang dicaci oleh karena kebenaran, dan pada akhirnya dia mendapatkan upah yang luar biasa. Bukan hanya di surga, di dunia ini juga sudah ada upahnya. Asalkan kita tetap setia, gitu ya. Asalkan kita tetap setia. Jangan sampai kita dimaki terus kemudian kita ganti memaki ya. Ini sudah kehilangan upah kita akhirnya. Kalau dimaki, kalau kita disalahkan dan sebagainya, kita diam saja. Ya. Pembelaan itu tangan. Itulah sebabnya saudara Tuhan, ketika kita menjadi umat Tuhan, kita akan memiliki sukacita yang besar. Ya. Sebesar apa sukacita kita? Sebesar mengatasi duka cita yang ditimbulkan oleh dunia ini, asalkan mata kita arahkan kepada upah. Sehingga kita bisa menganggap bahwa penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang jauh lebih besar dari segala harta di Mesir, yaitu harta di dunia ini saja. Kita tidak bisa menggantungkan sukacita kita itu kepada uang yang berjuta-juta tadi.
Mungkin karena didominan telur terus apa tidak suka, bukan itu, bukan hanya itu. Ya, saya dikasih Tuhan. Kita tidak bisa menggantungkan sukacita kita itu pada apa yang kita miliki. Kenapa? Karena apa yang kita miliki itu bisa musnah, bisa hilang, saudara. Ayo kita melihat Sabtu yang lalu itu ada gempa yang kuat biasa. Banyak gereja itu rubuh. Bahkan saya mendapatkan informasi dari desa bahwa yang runtuh, yang paling banyak runtuh itu di mana itu adalah gereja. Betul ya saya? Gereja runtuh. Dan kenapa kok gereja itu runtuh? Nah, karena di masa pandemi ini gereja ini nganggur. Jadi Joko daripada nganggur hidupnya kalau tidak nganggur. Ini sampai guyon ya. Ini guyon sekali lagi ini guyon ya. Ini guyon, jangan dimakan masukkan api ya. Kita lihat bahkan kita saja di batas itu bangun gereja megah. Ya. Mungkin ya, wah jemaatnya luar biasa ini tiba-tiba ambrol. Kalau saudara tahu fotonya saya dikasih tunjuk. Di batas bangun itu lain itu ambrol. Dan mungkin dalam pembenahan lagi. Jadi jangan gantungkan sukacita kita itu kepada apa yang kita miliki, karena apa yang kita miliki itu bisa hilang dengan tiba-tiba. Kalau kita gantungkan sukacita itu pada kalau kita hilang sukacita kita, benar? Ya. Kalau kita gantungkan sukacita kita itu kepada cincin kita hilang sukacita kita. Kalau kita gantungkan sukacita kita kepada anak kita nakal, hilang sukacita kita. Kalau kita gantungkan sukacita kita kepada istri siko, hilang sukacita kita. Kalau kita gantungkan kepada suami, sukacita kita, suami siko, hilang sukacita kita. Atau setidak-tidaknya istri dan suami kita satu kali saat juga bisa dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika suami kita dipanggil oleh Tuhan, istri kita dipanggil Tuhan, hilang sukacita kita. Lalu apapun yang ada di dunia ini semuanya bisa hilang. Ini sebabnya jangan gantungkan sukacitamu kepada apa yang engkau miliki. Sukacita yang besar itu harus timbul dari dari pandangan mata kita yang tertuju kepada upah yang di surga. Maka kita akan tetap bersukacita apapun keadaannya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Hanya orang yang memandang upah, yang rela untuk berjerih payah. Jadi upah kita ketika kita datang beribadah hari ini itu ada di surga. Jadi ketika kita melihat upah yang ada di surga, maka yang terjadi kita akan berjerih payah sekalipun mungkin ya. Ini jerih payahnya apa ya? Mungkin sudah tinggal bensin berapa liter datang ke gereja, seperti itu ya. Aku akhir berapa sendok nasi itu lagi ya, apa penuh itu ya. Mungkin makan satu piring aja sisa sini bensinnya ya penuh ya. Ya, sisa dalam sini, apalagi saya nggak benar itu aja gitu ya. Nah, saya kasih Tuhan, jadi nggak sebenarnya nggak bisa dikatakan berjerih payah untuk datang ke ibadah itu, nggak berjerih payah. Kalau hanya kehujanan mungkin semua orang juga kehujanan. Ketika saudara pergi ke pasar, misalkan hujan, kehujanan enggak? Kehujanan apa bedanya? Kan gitu. Bedanya hanya kalau mungkin di pasar saudara mendapatkan untung secara finansial, ya. Kalau di gereja mungkin saudara tidak mendapatkan uang, tetapi saya pastikan kalau mata saudara itu tajam, saudara akan bisa melihat berkat yang ada di balik kesetiaan saudara. Nah itu sebabnya, mari ya, saya mengajak saudara untuk melihat upah yang besar itu, sehingga menimbulkan sukacita. Bahkan ketika kita beribadah dengan sukacita. Amin. Dengan sukacita. Ya, puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, keuntungan menjadi umat Tuhan yang pertama tadi adalah kita menjadi ciptaan yang lama telah berlalu. Kemudian yang kedua, kita memiliki sukacita yang besar, sukacita yang dapat mengalahkan duka cita yang ditimbulkan oleh dunia ini.
Kemudian yang ketiga, kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara melihat dalam Wahyu 21 tadi, ayat yang keempat dari kalimat dan maut tidak akan ada lagi. Maut tidak akan ada lagi, berarti hidup yang kekal karena tidak ada maut. Memiliki hidup yang kekal. Inilah keuntungan ketika kita menjadi umat Tuhan. Ketika Tuhan tinggal di tengah-tengah kita dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, maka yang terjadi kita memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup yang kekal itu bagi orang yang percaya mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu datang dari surga, bahwa Yesus itu telah datang dari surga, datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Ketika kita percaya itu, mempercayai itu, maka yang terjadi kita memiliki hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24 sana dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Kalimat mendengar perkataanku di sini bisa berarti mendengar secara fisik, ya, mendengar untuk mentaati dan lain sebagainya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Maka dia akan apa? Mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa? Dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak ada lagi maut. Kenapa? Karena dia telah pindah dari maut ke dalam hidup. Kalau saudara mencari saya di Madiun, sudah tidak ada lagi. Karena saya sudah pindah dari Madiun ke Blitar, ke ini. Tahu ya maksudnya ya? Seperti itulah posisi kita, seperti itulah status kita. Kalau kita dulu statusnya orang berdosa, kita statusnya patut dihukum. Tetapi ketika kita percaya, menerima perkataan Yesus, mendengar perkataan Yesus, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah, maka yang terjadi kita pindah dari maut ke dalam hidup. Yohanes pasal itu 6 ayat 68. Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sekali lagi, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah perkataan hidup yang kekal. Dulu pernah saya sampaikan kepada saudara, perkataan hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya apapun perkataan firman Tuhan, sekeras apapun firman Tuhan, mari kita terima dengan sukacita yang baru. Jadi untuk memiliki hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus menerima firman Tuhan sekeras apapun. Amin. Mau terima firman Tuhan? Sekeras apapun, sekeras apapun. Kalau kita melihat sebuah contoh, ayat-ayat berikutnya 69, silakan. Ini ceritanya Yesus mengatakan perkataan-perkataan yang keras dan banyak murid-murid mengundurkan diri. Hari ini sudah disampaikan oleh gembala. Yang kemudian ayat 69, dan kami telah percaya, perhatikan baik-baik, tadi menerima firman Tuhan karena perkataan yang dalam perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah, Mesias, anak Allah. Ini pengakuan Petrus. Kalau saudara melihat ayat judulnya, topiknya, ya. Kalau saudara melihat judul perikopnya adalah pengakuan Petrus. Ini Petrus mengakui, Petrus percaya, dan Petrus ini memiliki hidup yang kekal. Tetapi tahukah saudara, ayat selanjutnya 69-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Titik. Ini kata Yesus. Titik. Tidak ada keterangannya lagi. Adapun yang ayat 71 yang menerangkan itu bukan Yesus, tetapi siapa? Penulisnya, jadi siapa? Yohanes. Benar kan? Ya. Ayat 71 yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Jadi pada waktu itu saya membayangkan, saya berandai-andai, seandainya saya berada di tengah-tengah para murid itu, saya akan berpikir bahwa Yesus sedang menyampaikan atau menggelontorkan atau menggulirkan sebuah polemik. Benar kan?
Kalau seandainya saya mengatakan di antara jemaat semua di Galatia ini ada satu yang iblis, maka saudara akan polemik kan? Ada satu yang pengkhianat, maka saudara polemik. Sopo sini maksud, sopo dimaksud. Dan ironisnya, saya mengatakan ironisnya itu tertuju kepada Petrus, bukan pada Yudas. Tertuju kepada siapa? Petrus. Kalau saudara melihat dalam Matius pasal yang berapa itu, tentang pengakuan Petrus, maka di bawahnya baru dipuji seperti tadi bukan yang nanti akan Matius 16 kalau tidak salah ya, yang apa kunci kerajaan surga yang kemarin minggu saya sampaikan itu. Tiba-tiba ketika Yesus menyampaikan bahwa anak manusia harus menderita di kayu salib, Petrus menarik Yesus ke samping. Itu ceritanya seperti itu. Itu setelah pengakuan Yesus, setelah pengakuan Petrus maksudnya. Jadi ini kisah tentang penderitaan, Yesus menyampaikan penderitaan, ya penderitaannya yang pertama kali itu peristiwanya setelah pengakuan Petrus, yaitu dalam dicatat dalam Yohanes itu Yohanes 6 ayat yang keberapa itu, ya. Jadi setelah Yesus ngomong apa? Setelah Yesus ngomong di antara 12 ini, aku yang memilih memang, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Yesus baru saja ngomong seperti itu, tiba-tiba Yesus ngomong tentang penderitaannya. Petrus narik ke samping ngomong, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi padamu guru. Tetapi apa kata Yesus? Nyala dari hadapanku engkau iblis. Siapa yang iblis? Tahu maksudnya? Jadi ketika Yesus menggulirkan polemik bahwa satu di antara 12 murid itu adalah iblis, siapa yang terdakwa? Petrus. Kira-kira Petrus ini, umpamanya saudara jadi Petrus. Saya baru menyampaikan, misalkan ini, saya ini guru, saya baru menyampaikan bahwa di antara jemaat di Galatia ini ada satu pengkhianat. Ini contoh. Tiba-tiba saya berkata, mungkin katakanlah pada Pak Gino pengkhianat kamu. Maka yang terjadi apa? Saya sedang menggiring opini saudara bahwa Pak Gino itu pengkhianat. Benar nggak? Itu logikanya seperti itu. Ayo kita main logika. Jadi Petrus ini secara khusus, sekali lagi secara khusus itu sangat dilukai oleh firman Tuhan, oleh perkataan Yesus. Ya. Dia bukan hanya terluka karena perkataan Yesus yang iblis ini tadi, tetapi karena Yesus baru saja menyampaikan 12, satu di antara 12 ini adalah iblis. Dan secara kebetulan, ya, ketika Petrus membela Yesus, tiba-tiba Petrus iblis bersama Yesus. Ini hal yang sangat menyakitkan. Sakitnya itu di sini. Benar, sangat menyakitkan. Tetapi kita melihat Petrus bisa bertahan dalam kerasnya firman Tuhan. Kenapa? Karena Petrus itu memang menjadi umat Tuhan dan dia ditentukan untuk hidup yang kekal. Kalau kita menjadi umat Tuhan yang memiliki hidup yang kekal, maka saudara akan bertahan di dalam kerasnya firman Tuhan sampai oleh hamba Tuhan. Amin. Karena justru kerasnya firman Tuhan itulah yang dikatakan oleh Petrus, kepada siapakah bukan kemanakah ya. Ketika apakah kamu tidak pergi juga? Yesus menantang para murid-muridnya. Petrus menjawab, mau pergi kemana? Bukan seperti itu ya. Tetapi kepada siapakah kami harus pergi? Tidak. Kepada siapakah kami harus mengungsi? Kepada siapakah kami harus berlindung? Sebab perkataan itu, sekeras apapun firman itu, firman-Mu itulah perlindunganku. Amin. Sekeras apapun firman-Mu itu, firman-Mu itulah perlindunganku. Firman-Mu itu yang melindungi aku. Firman-Mu itulah hidup yang kekal. Justru letak firman Tuhan dan hidup yang kekal itu adalah ketika firman Tuhan itu keras menempel saudara, sehingga hidup saudara diubahkan. Maka seringkali saya katakan, jadilah umat Tuhan yang mudah tersentuh, jangan mudah tersinggung. Ayo, karena dirimu jangan mudah tersinggung. Mudah tersentuh. Saya ego. Kalau saya foto-foto hari, aku mau naik pasar oleh untung, saya itu udah pengen bejo
Yesus, tetap dari gereja, amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kita memiliki hidup yang kekal. Sebaliknya, saudara, ketika kita menolak firman Tuhan yang adalah hidup yang kekal itu tadi, maka kita menganggap diri kita tidak layak untuk hidup yang kekal. Kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu kepada bangsa Israel yang notabene adalah umat Tuhan. Disampaikan firman Allah itu terlebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Orang Israel menolak dan menganggap dirimu tidak layak untuk berhidup yang kekal, tidak layak untuk berhidup yang kekal. Ketika kita menolak firman Tuhan, maka kita menganggap diri kita itu tidak layak untuk hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu terletak pada firman Tuhan, gitu ya, kepada perkataan Tuhan itu tadi. Nah, saya kasih Tuhan, karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Artinya hidup yang kekal itu tetap ada. Hanya saudara yang mungkin keluar karena menolak hidup yang kekal, maka akan selalu ada penggantinya. Ingat baik-baik, jangan sampai posisimu digantikan oleh orang lain. Kalau mungkin posisi tempat duduk atau posisi kedudukan dan sebagainya tidak masalah. Tapi kalau posisi dalam hidup yang kekal, posisi dalam karya keselamatan yang Allah kerjakan itu ternyata diambil alih oleh orang lain, maka celakalah kita. Ada begitu banyak saudara kasus yang seperti ini. Di gereja kita ini sudah ada berapa banyak orang yang akhirnya digantikan oleh orang lain, digantikan oleh orang lain, digantikan oleh orang lain. Oleh karena ini bukan kami. Ya. Amin. Bukan kita yang kita tetap ada, ya, tetap ada di sini, tetap berdiri di atas apa namanya persoalan ini mungkin, ya, di atas kerasnya firman Tuhan ini. Kita dapat bertahan di dalam kerasnya firman Tuhan ini karena kita layak untuk hidup yang indah keuntungan menjadi umat Tuhan. Yang pertama tadi apa? Menjadi ciptaan baru. Yang kedua apa? Memiliki sukacita yang besar. Yang ketiga apa? Hidup yang Tuhan berkati kita. Bukan kepala kita.